Di sebuah sudut kota yang tak pernah tidur, hiduplah dua insan yang seolah berasal dari dua dunia yang berbeda. Luna, seorang dengan jiwa seni yang mengalir dalam darahnya, memiliki hati yang selembut sutra dan tatapan mata yang penuh ketenangan. Ia percaya pada keindahan yang tersembunyi, pada janji yang tak akan pudar, dan pada cinta yang dibangun di atas komitmen dan pengertian. Bagi Luna, hidup adalah kanvas kosong yang harus diisi dengan warna-warna emosi yang tulus. Ia menghabiskan hari-harinya di balik layar monitor, mengubah ide-ide abstrak menjadi visual yang memukau. Sambil sesekali melarikan diri ke kafe-kafe kecil untuk menyalurkan kegelisahannya dalam sketsa-sketsa pensil. Sementara itu, Roni adalah kebalikannya. Seorang manajer proyek yang ambisius dan dinamis. Ia melihat dunia sebagai serangkaian target dan pencapaian. Baginya, kesuksesan diukur dari angka, jabatan, dan pertumbuhan karier yang tak ada habisnya. Roni adalah sosok yang karismatik, penuh semangat, dan tak pernah ragu untuk mengambil risiko. Ia selalu bergerak cepat, berpikir praktis, dan jarang sekali berhenti untuk sekadar menikmati momen. Ia mendambakan pengakuan, kekuasaan, dan segala hal yang dapat membuktikan bahwa ia adalah pemenang dalam perlombaan hidup. Takdir mempertemukan mereka dalam sebuah pameran seni yang ramai. Roni, yang sedang terburu-buru, tanpa sengaja menyenggol meja dan menjatuhkan secangkir kopi panas tepat di atas sketsa pensil Luna yang sedang dipamerkan. Noda itu merusak garis-garis halus yang telah Luna buat dengan hati-hati. Roni langsung panik, meminta maaf berulang kali, menawarkan untuk membayar ganti rugi. Namun Luna, alih-alih marah, justru tersenyum lembut. "Tidak apa-apa," katanya. "Setiap goresan adalah bagian dari cerita. Mungkin noda ini akan memberi makna yang baru." Jawaban itu membuat Roni tertegun. Di tengah dunia yang serba kompetitif, ia tak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang melihat kesalahan sebagai potensi. Kejadian canggung itu justru menjadi awal mula kisah mereka. Roni yang biasanya canggung dalam hal-hal di luar bisnis, berusaha mengajak Luna minum kopi sebagai permintaan maaf. Mereka duduk berjam-jam, membicarakan hal-hal yang tidak pernah Roni bayangkan. Tentang arti kebahagiaan, tentang seni yang tak harus sempurna, dan tentang menikmati proses, bukan hanya hasilnya. Hubungan mereka berkembang dari pertemanan yang unik menjadi cinta yang mendalam. Perbedaan mereka justru menjadi daya tarik yang kuat. Luna adalah jangkar yang menahan Roni dari arus ambisi yang tak terkendali. Ia mengajarkan Roni untuk melambat, menghirup aroma hujan, mengagumi warna senja, dan menemukan keindahan di luar angka-angka di laporan keuangan. Roni, di sisi lain, memberikan Luna rasa aman, keyakinan, dan keberanian untuk membawa mimpinya ke jenjang yang lebih tinggi. Ia mendorong Luna untuk membuka studio desainnya sendiri, meyakinkannya bahwa karyanya layak untuk dihargai secara profesional. Cinta mereka tumbuh subur, menumbangkan tembok-tembok perbedaan yang mereka miliki. Mereka adalah perpaduan sempurna antara ketenangan dan semangat, antara keindahan seni dan logika bisnis. Setelah 3 tahun menjalin kasih, mereka memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka adalah perayaan dari perpaduan dua dunia yang berbeda, dihiasi dengan tawa dan kebahagiaan yang tulus, di mana keduanya percaya bahwa mereka akan selamanya melengkapi satu sama lain. Namun, kebahagiaan yang mereka nikmati perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Seolah ditelan oleh kesibukan dan ambisi yang tak berkesudahan. Seiring dengan naiknya jabatan Roni di perusahaan,
jadwalnya menjadi semakin padat dan tak terduga. Malam-malam yang dulu dihabiskan dengan obrolan hangat dan tawa, kini diganti dengan bunyi ketikan keyboard Roni yang tak pernah berhenti. Ia pulang larut. Terkadang bahkan tak sempat untuk sekadar menyentuh makan malam yang telah Luna siapkan dengan penuh cinta. Roni selalu memiliki alasan. Rapat penting di luar kota, presentasi proyek di hadapan para direksi, atau sekadar tumpukan laporan yang harus diselesaikan tepat waktu. Awalnya, Luna mencoba untuk memahami. Ia percaya bahwa Roni sedang berjuang untuk masa depan mereka. Ia bahkan sesekali membawakan kopi ke ruang kerja Roni larut malam, mencoba memberikan dukungan dan kehadirannya meskipun hanya di sela-sela kesibukan suaminya. Namun, lambat laun, ia mulai merasa seperti hidup sendiri di dalam rumah yang dulunya penuh dengan cinta. Pesan-pesan singkat di ponsel Roni lebih sering berisi permintaan maaf karena tak bisa pulang. "Kamu selalu bilang akan ada waktu untuk kita, Roni. Kapan?" tanya Luna suatu malam dengan suara yang dipenuhi kekecewaan. Matanya menatap Roni yang sedang sibuk memilah dokumen di meja makan. "Sabar, Lun. Sedikit lagi. Proyek ini sangat penting untuk karierku," jawab Roni tanpa mengalihkan pandangan dari tumpukan kertasnya. "Kalau proyek ini berhasil, aku akan mendapatkan bonus besar dan kita bisa liburan ke tempat yang kamu mau." Kata-kata itu semakin sering diucapkan, dan jarak di antara mereka semakin lebar. Luna merasa frustrasi. Ia tak butuh liburan mewah atau bonus besar. Ia hanya butuh Roni. Ia merindukan Roni yang dulu, Roni yang akan meninggalkan semua pekerjaannya untuk menemaninya berjalan-jalan di taman. Roni yang akan meluangkan waktu untuk sekadar mendengarkan ceritanya. Komunikasi yang dulu begitu hangat kini berubah menjadi dingin dan hambar. Ketika mereka berbicara, yang ada hanyalah keluhan Luna dan pembelaan Roni. Di satu sisi, Roni merasa Luna tidak adil. Ia merasa Luna tidak menghargai pengorbanannya. "Aku melakukan semua ini untuk masa depan kita, Lun," ia sering berujar dengan nada lelah. "Aku bekerja keras agar kamu tidak perlu khawatir tentang apapun." Roni tak menyadari bahwa hal yang paling Luna khawatirkan justru adalah hilangnya waktu kebersamaan mereka. Ia terlalu fokus pada tujuan akhir, sehingga ia kehilangan pandangan tentang hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupnya. Luna merasa cintanya tak lagi dihargai, sementara Roni merasa Luna tidak mendukung impiannya. Kekosongan mulai merayap di hati mereka, mengisi ruang yang dulunya ditempati oleh cinta dan pengertian. Mereka tidak lagi menjadi tim. Mereka menjadi dua orang yang hidup di bawah satu atap, terpisah oleh kesibukan dan kesalahpahaman. Pernikahan mereka, yang dulunya adalah sebuah taman bunga yang indah, kini mulai layu. Kuncup-kuncupnya berguguran satu persatu tanpa ada yang menyadarinya. Ketegangan yang selama ini terpendam akhirnya meletus. Pertengkaran hebat tak terhindarkan. Bukan lagi hanya sebuah percakapan, melainkan ledakan dari segala kekecewaan yang telah terakumulasi. Puncaknya adalah ketika Roni lupa akan hari ulang tahun pernikahan mereka. Sebuah tanggal yang seharusnya sakral, yang menjadi pengingat akan janji-janji yang mereka ucapkan, justru terlewat begitu saja dari ingatannya. Di rumah, Luna telah menyiapkan makan malam romantis dengan lilin-lilin yang menyala redup dan bunga-bunga kesukaan Roni. Ia menunggu dengan hati yang berdebar, membayangkan Roni pulang dengan senyum dan pelukan hangat. Namun, waktu terus beranjak, lilin-lilin itu mulai meleleh dan makanan yang ia masak dengan penuh cinta menjadi dingin.
Pukul 11 malam, Roni baru pulang. Ia masuk dengan wajah lelah, dasi yang sedikit longgar, dan ponsel yang terus bergetar di tangannya. "Selamat ulang tahun pernikahan, Roni," ucap Luna pelan, mencoba menahan air mata yang sudah di ujung mata. Roni terdiam. Raut wajahnya berubah dari lelah menjadi panik, lalu menjadi bersalah. "Ya Tuhan, Luna, aku benar-benar lupa. Aku minta maaf. Ada rapat mendadak yang tidak bisa ditunda," ucapnya sambil meletakkan tas kerjanya dengan kasar. Kata-kata rapat mendadak itu menusuk Luna lebih dalam dari pisau. "Rapat lagi? Apakah pekerjaanmu lebih penting dari diriku, dari kita?" Suara Luna meninggi, penuh dengan kepedihan yang tak tertahankan. "Jangan berlebihan, Luna. Aku bekerja keras untuk masa depan kita. Kenapa kamu tidak pernah bisa mengerti?" balas Roni, juga dengan nada tinggi. Frustrasi atas tuntutan pekerjaan dan rasa bersalahnya yang besar meledak dalam satu waktu. Kata-kata itu, yang seharusnya menjadi pembelaan, justru menjadi paku terakhir yang menancap di hati Luna. Ia menyadari bahwa ia dan Roni telah berada di jalur yang sama sekali berbeda. Roni hanya melihat pekerjaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sementara Luna melihat pekerjaan Roni sebagai tembok tebal yang memisahkan mereka. Cinta mereka tak lagi sama. Hubungan mereka bukan lagi tentang kita, melainkan aku dan kamu. Luna merasa cintanya tak lagi dihargai, tak lagi diperjuangkan. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Luna memutuskan bahwa ia tak bisa lagi melanjutkan sandiwara ini. Air mata yang selama ini ia tahan tumpah membasahi pipinya. Di hadapan Roni, ia minta diceraikan. Bukan ancaman, melainkan sebuah pernyataan jujur dari hatinya yang lelah. Roni, dalam amarah, ego, dan kekosongan yang tak ia sadari, menyetujui keputusan itu. "Jika itu yang kamu mau, baiklah," katanya dengan nada dingin, tanpa menyesali kata-katanya sesaat setelah ia mengucapkannya. Di sebuah ruangan pengadilan yang sepi dan hambar, Luna memejamkan mata. Ia menerima keputusan itu dan mengambil pulpen yang disodorkan padanya. Dengan keyakinan, ia menandatangani surat perceraian itu. Tanda tangan itu bukan hanya memisahkan nama-nama mereka di atas kertas. Itu adalah akhir dari janji dan mimpi yang pernah mereka rajut bersama. Sebuah tanda tangan yang mengakhiri sebuah kisah yang seharusnya tak pernah usai. Setelah perceraian, Roni mendapati dirinya berada di puncak karier yang ia idam-idamkan. Namun kekosongan besar mulai merayap di dalam dirinya. Ia berhasil meraih jabatan tertinggi, mendapatkan pengakuan dari para kolega, dan kekayaan yang tak terhitung. Namun, tak ada lagi Luna di sisinya untuk merayakan. Ia pulang ke rumah besar yang dulu mereka tempati bersama. Tetapi rumah itu kini terasa dingin dan hampa. Tawa Luna, aroma masakannya, dan kehadirannya yang menenangkan, semuanya telah hilang. Penyesalan yang mendalam datang menghampiri, menusuknya seperti belati setiap kali ia melihat sudut-sudut rumah yang penuh dengan kenangan Luna. Roni mencoba melupakan rasa sakit itu dengan bekerja lebih keras. Tetapi setiap pencapaian baru hanya mengingatkannya pada betapa percuma semua itu tanpa Luna. Akhirnya, ia tak tahan lagi. Ia memutuskan untuk mencari Luna, berharap bisa mengembalikan waktu dan memperbaiki semua kesalahan yang ia perbuat. Roni menelusuri setiap sudut kota, mendatangi studio-studio seni yang mungkin menjadi tempat Luna bekerja. Roni juga menghubungi teman-teman lama mereka dan bahkan mencoba melacaknya melalui media sosial. Namun, Luna seolah lenyap
ditelan bumi. Ia telah pergi tanpa jejak, meninggalkan semua kenangan di belakangnya. Waktu terus bergulir, bulan berganti tahun. Roni tak pernah lelah mencari. 29 tahun berlalu, rambutnya memutih, kerutan di wajahnya semakin dalam, dan semangatnya yang dulu membara, kini digantikan oleh ketenangan yang penuh duka. Ia sering menghabiskan sore di bangku taman, memandangi senja yang sama, berharap bisa melihat bayangan Luna sekali lagi. Ia bahkan berangan-angan, jika bertemu Luna suatu hari nanti, ia akan memeluknya erat dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Ia membayangkan Luna akan memaafkannya dan mereka akan kembali bersama, menua dengan bahagia. Namun, takdir berkata lain. Setiap pencariannya berakhir sia-sia. Luna tak pernah muncul. Roni semakin tua dan rapuh, tetapi harapan untuk bertemu Luna tak pernah pudar. Di hari-hari terakhirnya, Roni masih sering mengucapkan nama Luna di dalam hati, sebuah nama yang menjadi penyesalan terbesar dan cinta terakhirnya. Ia pergi dengan membawa penyesalan yang tak terucapkan dan sebuah cinta yang tak sempat ia perjuangkan. Kisah mereka berakhir tanpa akhir yang bahagia, sebuah pengingat abadi bahwa beberapa hal, jika rusak, tidak akan bisa diperbaiki lagi. Selesai.